Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Lukiana. Saya perwakilan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palu dengan prodi jurusan S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan sedikit menjelaskan bahwa penyakit tidak menular ini menjadi perhatian. Ada dari 3 penyebab utama kematian menurut WHO pada tahun 1990, dan diantaranya adalah penyakit tidak menular, yakni penyakit jantung koroner dan stroke. Beberapa istilah penyakit tidak menular antara lain yang pertama penyakit kronik, penyakit non-infeksi, non-communicable disease, dan penyakit degeneratif. Nah, di sini juga ada beberapa karakteristik penyakit tidak menular. Yang pertama, penularan penyakit tidak melalui suatu rantai penularan tertentu. Yang kedua, masa inkubasinya yang panjang. Jadi maksudnya di sini masa inkubasinya panjang itu patogen penyakit terhadap tubuh manusia itu bisa menahun. Terus berlangsungnya penyakit yang berlarut-larut atau disebut dengan penyakit kronik. Yang keempat, banyak menghadapi kesulitan diagnosis. Terus mempunyai variasi yang luas. Kemudian memerlukan biaya yang tinggi dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Dan yang terakhir, faktor penyebabnya bermacam-macam atau bisa disebut dengan multikasual, bahkan tidak jelas. Nah, di sini ada perbandingan antara penyakit tidak menular dan penyakit menular. Nah, penyakit menular banyak ditemui di negara yang berkembang, sedangkan penyakit tidak menular ditemui di negara industri. Penyakit menular rantai penularannya jelas. Contohnya seperti penyakit DBD. Penyakit DBD itu ditularkan oleh nyamuk. Nah, sementara penyakit tidak menular tidak ada rantai penularannya. Kemudian penyakit menular dia perlangsungannya akut. Jadi sekali kena penyakit itu, contohnya dia langsung parah. Tapi kalau penyakit tidak menular, dia perlangsungannya kronik. Maksudnya dia perlu beberapa tahun untuk menimbulkan gejala. Jadi misalnya dia dari remaja sudah terdeteksi bahwa dia memiliki penyakit diabetes mellitus, tapi gejalanya nanti nampak pada usia lanjut. Kemudian etiologi kalau penyakit menular, etiologi dari mikroorganismenya tadi jelas, sedangkan yang tidak menular etiologinya tidak jelas. Yang penyakit menular bersifat single kausa, sedangkan yang tidak menular biasanya multikausa. Nah, kalau penyakit menular diagnosisnya mudah. Contohnya seperti orang yang kena penyakit DBD atau penyakit diare. Kita bisa lihat dari gejala yang ditimbulkan oleh si pasien tadi. Misalnya pasien diare, dia muntah-muntah, dia bera-bera, tapi fesesnya itu volumenya cair. Nah, di situ kita bisa lihat, jangan-jangan dia ini penyakit diare. Tapi tidak menutup kemungkinan penyakit menular tadi itu tidak melakukan tes lab. Jadi walaupun kita sudah tahu pasti diagnosisnya itu kalau dia seorang pasien yang mengalami diare, kita tetap melakukan tes laboratorium. Sedangkan penyakit tidak menular, diagnosisnya sangat sulit. Jadi seperti contohnya kasus pasien itu masuk dengan sesak nafas, padahal dia ada riwayat jantung. Jadi diagnosisnya sangat sulit. Lanjut, kalau penyakit menular tadi agak mudah mencari penyebabnya, seperti penyakit DBD. Nah, penyebabnya sudah tentu dari nyamuk. Kalau penyakit tidak menular, sulit mencari penyebabnya. Karena kenapa? Penyakit menular ini kadang dia bawaan dari bisa disebutkan dari keturunan, ada juga bisa disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Nah, lanjut terus, kemudian biayanya relatif murah untuk penyakit menular, sedangkan penyakit tidak menular biayanya sangat mahal. Kemudian penyakit menular jelas muncul di permukaan, sedangkan penyakit tidak menular ada break atau fenomen atau dia tidak terlalu muncul. Kemudian di sini dia morbiditas dan mortalitasnya untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular sama,
Kalau penyakit menular dia cenderung menurun, kalau penyakit tidak menular dia meningkat. Nah, jenis-jenis penelitian untuk penyakit tidak menular itu sendiri ada beberapa. Yang pertama, melakukan penelitian ekologis. Yang kedua, penelitian potongan lintang atau cross sectional study. Yang ketiga, penelitian kasus kontrol, dan keempat, penelitian kohort. Nah, di sini ada analisis kasual. Analisis kasual itu ditujukan kepada pencarian dan penentuan faktor penyebab terjadinya penyakit tidak menular tadi. Contohnya seperti kausa atau faktor penyebab. Jadi faktor penyebab ini merupakan istilah untuk berbagai faktor yang mempunyai hubungan dengan timbulnya penyakit. Jadi hubungan kausal terjadi jika bukti menunjukkan faktor kausal menyebabkan meningkatnya morbiditas terjadinya penyakit, atau sebaliknya jika faktor kausa dikurangi akan menurunkan frekuensi penyakit tersebut. Jadi hubungan kausal di sini ada beberapa. Yang pertama, hubungan independen yang dimana dengan hubungan dua faktor yang tidak menunjukkan hubungan bermakna secara statistik. Sedangkan hubungan dependen adalah hubungan dua faktor yang bermakna secara statistik, yang terdiri dari yang pertama hubungan non-kasual. Hubungan non-kasual ini hubungan semu yang terjadi kebetulan atau karena adanya bias. Sedangkan hubungan kasual dia hubungan murni, jadi bermakna secara statistik dan dapat dibagi menjadi hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Kriteria kausat sendiri ada beberapa macam. Yang pertama, kuatnya hubungan. Yang dimaksud dengan kuatnya hubungan itu besarnya pengaruh faktor kausa dalam menyebabkan terjadinya penyakit. Terus yang kedua, temporality atau suatu faktor kausa haruslah mempunyai keberadaan yang mendahului terjadinya penyakit atau akibat apa saja. Yang ketiga, dosis respon. Jika dosis atau besarnya keterpaparan oleh unsur dinaikkan, maka risiko dan besarnya akibat atau penyakit tadi makin besar pula. Kemudian yang keempat, konsisten. Yang dimaksud dengan konsisten itu adalah dilakukan oleh orang atau peneliti yang berbeda. Hasil penelitian tetap diharapkan serupa. Kemudian kriteria khusus. Nah, kausa harus bersifat khusus, tersendiri atau tunggal, mempunyai pengaruh tunggal yang khusus. Kemudian layak biologi. Kalau keterpaparan terjadi di jalan napas, maka secara biologis penyakitnya kemungkinan besar terjadi di jalan napas pula. Nah, terus ada juga kriteria koheren, yang dimana kesesuaian kausa dengan riwayat alamiah natural history dan biologi dari penyakit. Misalnya rokok kontak dengan sistem pernafasan. Terus ada juga bukti percobaan. Suatu kausa harus mendapatkan bukti dari populasi manusia sendiri. Nah, dan yang selanjutnya itu analogi, yaitu membandingkan satu unsur dengan unsur lainnya yang sejenis. Jika satu unsur menyebabkan penyakit, maka unsur lainnya yang sejenis harus pula menyebabkan hal yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari materi PTM ini atau penyakit tidak menular. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.